Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hari Jumat, rahimahullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb Malik serta Ilah manusia, yang mana sampai hari ini, sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita usia, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan, sehingga saat ini kita mampu hadir di sini untuk bersama-sama rukun dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersama-sama taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita berharap bahwa usia, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput kita, sebelum hari menentukan kepada kita, datang kepada kita, yaitu hari kematian. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan kita, Allah menghadirkan kita, Allah mentakdirkan kita hidup di muka bumi ini adalah tiada lain tiada bukan, adalah semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al-jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, hanyalah untuk mengabdi. Jadi tugas kita di dunia ini semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tentu berusaha agar segala gerak hidup kita, dari mulai kita bangun sampai tidur, kita berupaya agar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan adalah tidak terlepas dari tujuan kita diciptakan, yaitu untuk liya'budun, mengabdi hanya kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita menjalani kehidupan ini, Allah akan senantiasa memberikan kepada kita ujian-ujian, cobaan-cobaan. Selama kita hidup, pasti siapapun itu, dia akan menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan, apapun bentuk. baik itu para nabi,
dari mulai para nabi sampai orang-orang biasa, maka semua pasti akan mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa untuk kita diuji? Kenapa kita diciptakan? Kenapa kita diuji? Disebutkan tadi di surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ahsanu amal, yang paling baik amal. Allah senantiasa akan menguji kita sampai kapanpun, sampai nyawa masih ada di badan kita, sampai ruh ada di dalam badan kita, Allah senantiasa menguji kepada kita. Di surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Allah Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi dengan Allah memberikan kepada kita ujian, maka akan terlihat siapa orang yang benar dalam imannya, siapa yang benar dalam imannya, dan siapa yang dusta imannya. Hadirin rahimakumullah, bentuk ujian yang diberikan kepada manusia, Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya berbagai macam, tidak satu macam, sehingga kita akan melihat ada orang yang diuji dengan hal ini, kita diuji dengan hal itu, kemudian yang lain-lain, maka tidak akan sama ujiannya. Tapi kadang kita mungkin merasa ujian kita amat berat, tapi melihat orang lain sepertinya ringan, sepertinya mudah. Padahal belum tentu. Setiap orang pasti akan mengalami ujian demi ujian sampai dia mati mengakhiri hidupnya. Hadirin Allah, di antara ujian itu ada yang disebut dengan ujian syahwat atau fitnah syahwat, yaitu manusia dalam hidupnya akan senantiasa digoda, diuji dengan hal-hal yang enak, yang menyenangkan, yang sesuai dengan harapan hawa nafsu. Apakah itu bisa berupa harta, atau bisa berupa lawan jenis, apakah dengan anak-anak, dengan perniagaan, dengan kesenangan. Allah akan menguji kita dengan seperti itu di antara. Sebagaimana di surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus shahawati, dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Hubbus shahawat, apa-apa yang diinginkan, hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita, hawa nafsu. Itu minan nisa, wanita, pasangan hidup. Kadang-kadang ujian seorang wanita, dan dikatakan bahwa itu sangat berat. Ketika seorang laki-laki digoda oleh wanita, banyak orang-orang yang tidak kuat menghadapi ujian. Begitupun ketika menjadi suami istri. Ketika seorang suami ternyata mendapatkan istri yang tidak soleh misalnya, terkadang suaminya pun bisa jadi terbawa tidak soleh. Kenapa? Karena ujian dari wanita, fitnah bahasa wanita sangat luar biasa.
Kadang-kadang banyak orang-orang, apakah itu pejabat atau yang lainnya, dia melakukan korupsi misalnya, ataupun pelanggaran lainnya, kadang-kadang adalah atas dorongan, atas bisikan, atas riuan dari istrinya sendiri. Maka ketika seorang suami, seorang laki-laki lemah imannya, maka dia bisa tergoda oleh istrinya sendiri, sehingga dia melakukan pelanggaran. Kemudian berikutnya adalah wal banin, anak-anak. Suatu orang tua tentu saja amat sangat mendambakan seorang anak yang sangat idam-idamkan, anak yang sangat dinanti-nantikan. Maka ketika lahir anak menjadi dewasa, tambah dewasa, maka itu menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua kepada anak-anak. Tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Pasti semua orang tua sayang kepada anaknya. Tetapi kadang bentuk sayang itu tidak tepat dalam memberikan sayang kepada anak, sehingga terkadang bentuk sayang itu berlebihan dan tidak pada tempatnya, sehingga ketika anak misalnya orang tua merasa khawatir ketika anaknya di mana sekolahnya tidak naik kelas, mungkin khawatir sejak dewasa, khawatir tidak bisa bekerja, atau sebelumnya tidak masuk perguruan tinggi favorit misalnya, tidak masuk kepada SMK favorit misalnya, tidak masuk SMA favorit misalnya, tidak bisa kuliah, khawatir. Dan itu hal yang wajar. Tetapi kadang orang tua lupa ketika anaknya setelah subuh saja susah, orang tua membiarkan anak tidur sampai siang. Orang tua mungkin kadang-kadang tidak khawatir ketika anaknya pergaulannya tidak. Setiap malam pulang malam tidak pernah memberitahu kemana anak itu. Mungkin orang tua tidak peduli. Tapi ketika masalah dunianya anak itu dibawa, orang tua merasa khawatir. Tapi ketika anaknya sholatnya belum betul, ngajinya belum betul, akhlaknya belum betul, kadang-kadang dibiarkan saja. Padahal ketika nanti di akhirat, ketika anak tidak soleh, tidak beribadah kepada Allah dengan benar, maka orang tua yang akan menjadi bertanggung jawab kepada anak. Kemudian berikutnya adalah harta benda, emas, perak, perniagaan, harta benda. Itu adalah bagian daripada ujian kepada. Ketika ujian itu datang kepada kita, ketika kita diberikan misalnya harta yang sedikit misalnya, kekurangan kita, mungkin kita dekatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon diri kepada Allah, ya Allah berikanlah harta yang banyak. Ketika kita diberikan ujian berupa penuh harta, kita memohon, mengadu, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita diberikan harta yang melimpah, jabatan semakin tinggi, pangkat semakin banyak, tugas semakin banyak, harta semakin banyak, rumah semakin banyak, kemudian kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan sibuk tidak pernah lagi ngaji, alasan sibuk sholat telat dan sebagainya. Padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian sahabat, ujian yang penuh dengan kesenangan. Dan ketika kita gagal dalam hal ujian ini, akan tergelincir dan jatuh ke dalam kegelisahan. Hadirin Allah. Kemudian berikutnya adalah ujian berupa fitnah syubhat. Secara bahasa syubhat berarti adalah mirip atau serupa. Dikatakan perkara yang syubhat adalah mirip dengan kebenaran, kelihatannya benar, kelihatannya lurus, kelihatannya al-haq, padahal batil. Sepertinya kebenaran, padahal kesalahan. Sepertinya al-haq, padahal batil.
sebenarnya sunnah padahal bukan sunnah. Maka itu bisa menjadi ujian bagi kita. Bagaimana kita bisa memilih apakah ini kebenaran atau bukan. Apakah kita bisa memilih ini hak atau batil. Maka diperlukan ilmu bagi kita. Bagaimana memilah dan memilih suatu jalan. Apakah ini jalan siratal mustaqim ataukah jalan al-maghdubi alaihim waladdallin. Maka di sini diperlukan ilmu bagi kita. Bagaimana kita semua memahami apakah ini sudah benar? Apakah iman kita sudah benar? Apakah Islam kita sudah benar? Kita jangan merasa sudah cukup dengan melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan Jumat sepekan sekali, dan tanpa minum yang lain-lain. Maka ketika itu tidak cukup seperti itu, tapi apa? Bagaimana kita bisa meningkatkan ilmu kita agar kita tahu bahwa kita beribadah kita sudah benar. Maka bagaimana agar kita bisa menghadapi ini? Maka diperlukanlah ilmu bagi kita. Ilmu adalah yang penting. Mungkin kita merasa bahwa memiliki ilmu agama hanyalah untuk para ustaz, para kiai, para syekh, para sebagainya. Padahal ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang yang melaksanakan sholat. Maka yang harus tahu bagaimana sholat yang benar. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada rukun iman, maka dia harus tahu, harus paham apa itu rukun iman. Ketika dia melaksanakan al-Islam, maka dia harus tahu apa itu rukun Islam dan sebagainya. Maka diperlukanlah kita untuk menyempatkan diri hadir di majlis-majlis taklim. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah kita sudah benar ibadah kita, sudah benar iman kita kepada Allah. Jangan-jangan di selama ini ibadah kita belum betul lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita menghadapi ujian subhan ini? Kalau tadi menghadapi ujian syahwat adalah kita perlu bersabar. Ketika kita diberikan harta yang banyak, pasangan, anak dan sebagainya, maka kita perlu bersabar untuk mengendalikan diri. Jangan sampai semua itu menjadikan kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menghadapi ujian syubhat ini adalah pertama adalah menjaga tauhid dan menjauhi syirik. Tauhid adalah keyakinan kita bahwa hanya satu ilah yang benar kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ma'budu bil haqqi illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Meyakinkan dalam diri kita bahwa hanya Allah lah yang tempat kita beribadah, hanya kepada Allah yang kita mengabdi, jangan kepada yang lain. Maka ketika kita istiqomah dari tauhid ini, maka kita akan terjauh dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik adalah akan menjatuhkan kita, akan mencelakakan kita di akhirat nanti. Karena Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik ketika syirik itu terbawa sampai neraka. Kemudian berikutnya adalah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni, kata Rasul, atau tinggalkan dua perkara, la tadillu abada, kata Allah, maka kau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itu kitabullah wa sunnah Rasulullah. Berpeganglah kepada Al-Quran, berpeganglah kepada Sunnah. Maka ketika itu kita pegang sampai ayat nanti, maka kita tidak akan pernah
tersesat selamanya. Kemudian berikutnya adalah mendekatlah kepada para ulama. Ketika kita berpegang kepada Al-Quran Sunnah, tentu pemahaman kita beragam, pemahaman kita bermacam-macam. Tidak semua orang bisa memahami Al-Quran, tidak semua orang bisa memahami Sunnah yang detail misalnya. Maka diperlukan bimbingan dari para ulama, diperlukan bimbingan dari para asatid yang membimbing kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka sempatkanlah waktu kita, sempatkanlah diri kita. Jangan sampai usia kita habis dengan bekerja, usia kita habis dengan berbisnis, dari pagi sampai siang sampai malam, sampai mungkin sampai pagi lagi terus bekerja mencari nafkah. Alasan mencari nafkah, hidupi anak istri. Padahal dia lupa bahwa yang punya nafkah tidak hanya materi, tapi apalagi seorang suami dituntut untuk bertanggung jawab bagaimana ibadah istrinya, bagaimana ibadah anak-anaknya, sehingga nafkah kepada keluarga tidak hanya materi, tapi juga bimbingan dalam hal beribadah. Maka sempatkanlah waktu kita untuk datang ke majelis taklim, untuk membina diri kita, membimbing diri kita agar benar iman kita, agar benar ibadah kita, agar benar iman ibadah keluarga kita ada Allah Subhanahu. Dan berikutnya adalah yang terakhir, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati ini dalam agama. Hidayah itu mahal. Banyak orang yang paham, yang ngerti, yang cerdas, yang pintar, tapi ternyata dia tidak mendapatkan hidayah Islam. Banyak orang yang paham, yang ngerti, yang cerdas, profesor, dokter dan sebagainya, tapi dia ternyata tidak mendapatkan hidayah Islam untuk masuk Islam. Maka kita yang sudah ada dalam Islam, maka senantiasa menjaga. Kita jangan merasa ujub bahwa kita akan senantiasa tegak dalam agama ini. Maka senantiasa mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dalam agama. Kita berharap bahwa sampai hayat nanti iman kita tetap teguh, Islam kita tetap teguh, dan kita senantiasa berusaha berdoa kepada Allah dan juga berusaha untuk mendapatkan bimbingan dari para ulama agar kita senantiasa teguh dalam iman dan Islam kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi fa amanna. Rabbana faghfir lana ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.